Coba deh, kalau kita dengar kata sihir, apa sih yang pertama kali muncul di pikiran? Pasti sesuatu yang mustahil kan? Tapi gimana kalau ternyata keajaiban yang paling luar biasa itu justru bukan ada di dalam cerita fiksi, tapi tersembunyi di dalam realitas itu sendiri? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Oke, jadi kita harus mulai dari dua pertanyaan yang kelihatannya simpel tapi sebenarnya dalam banget. Pertama, apa itu realitas? Realitas itu ya semua yang ada, gampang kan? Eits, tunggu dulu, nggak sesederhana itu. Terus apa itu sihir? Nah, pertanyaan ini bakal membawa kita ke dunia yang sama sekali berbeda, penuh misteri dan rasa takjub. Biar kita bisa paham sihir yang ada di dunia nyata, kita perlu bedah dulu nih kata sihir itu sendiri. Ternyata, kata ini punya tiga makna yang beda banget loh. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, ini sih yang paling kita kenal, sihir supranatural. Ini sihir yang ada di film, di buku dongeng, yang ada mantranya, pangeran jadi kodok, atau sapu bisa terbang. Ini tuh murni dunia imajinasi, sesuatu yang kita semua tahu nggak beneran terjadi di dunia nyata. Ya, di dunia dongeng kayak gini, hukum fisika itu nggak ada artinya. Cukup dengan ayunan tongkat sihir, labu bisa berubah jadi kereta kencana yang megah. Ini emang seru banget buat dibayangin, tapi ya tetap aja ini fiksi. Lanjut ke jenis yang kedua, yaitu sihir panggung. Nah, kalau yang ini kita beneran bisa lihat langsung. Seorang pesulap di atas panggung bikin kita percaya hal yang mustahil baru aja terjadi. Tapi, ini bukan pelanggaran hukum alam. Ini adalah seni ilusi, keahlian dan pengalihan perhatian yang super cerdas. Para pesulap panggung yang hebat itu, mereka adalah seniman ilusi sejati. Mereka nggak punya kekuatan gaib. Mereka itu master psikologi dan ketangkasan tangan buat menciptakan keajaiban tepat di depan mata kita. Ini hiburan yang keren banget, tapi dasarnya adalah trik, bukan kekuatan supranatural. Oke, kita udah bahas sihir dari dongeng dan sihir dari panggung. Tapi ada jenis ketiga, yang ini bukan fiksi dan bukan tipuan. Inilah sihir yang sebenarnya tersembunyi di depan mata kita. Dan ini yang akan jadi fokus utama kita. Sebelum kita mengungkap sihir ketiga ini, kita harus balik lagi ke pertanyaan awal. Kalau beberapa jenis sihir itu cuma ilusi, gimana cara kita tahu apa yang sesungguhnya nyata? Gimana cara kita mencari realitas? Nah, disinilah sains berperan. Sains ngasih kita tiga cara utama atau tiga alat buat memahami dunia nyata. Kita mulai dari yang paling dasar, terus kita perluas jangkauannya, dan akhirnya kita pakai imajinasi kita dengan cara yang sangat terstruktur. Titik awal kita buat tahu realitas, ya jelas lewat panca indera. Kita melihat batu, mencium aroma kopi, merasakan tekstur kain. Indera kita ini adalah jendela pertama kita ke dunia. Tapi, jendela ini punya keterbatasan. Karena itulah kita butuh alat bantu. Mata kita kan nggak bisa lihat galaksi yang jauh banget atau bakteri yang super kecil. Nah, dengan alat seperti teleskop dan mikroskop, indera kita seolah-olah diperluas. Kita jadi bisa melihat lapisan-lapisan realitas yang sebelumnya tersembunyi. Terus, gimana cara kita memahami sesuatu yang mustahil dilihat, bahkan dengan alat bantu sekalipun? Disinilah kecerdasan sains bekerja. Kita membuat model. Ini tuh kayak kita berimajinasi, tapi dengan sistematis. Terus kita uji imajinasi itu. Contohnya Watson dan Crick. Mereka itu nggak pernah melihat langsung bentuk heliks ganda DNA. Mereka membangun model, bikin prediksi dari situ, dan mengujinya. Begitulah cara mereka mengungkap salah satu rahasia terbesar kehidupan. Jadi, bisa dibilang proses ilmiah itu mirip banget kayak kerjaan detektif. Kita ngumpulin petunjuk, baik yang kelihatan maupun yang tersembunyi, lalu kita susun jadi sebuah cerita yang masuk akal tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dan ini bagian yang paling keren. Sama kayak detektif, ilmuwan juga bisa melihat ke masa lalu. Coba deh pikirin, cahaya itu butuh waktu buat merambat. Artinya, setiap kali kita melihat ke langit malam, kita sebenarnya sedang melihat masa lalu. Jadi, teleskop itu pada dasarnya ya semacam mesin waktu. Coba lihat dua mesin waktu ini. Di satu sisi, teleskop nunjukin kita cahaya dari galaksi Andromeda yang memulai perjalanannya jutaan tahun yang lalu. Di sisi lain, fosil adalah mesin waktu yang berbeda. Mereka adalah jejak kehidupan purba yang membatu, yang menceritakan kisah dunia jutaan tahun lalu tepat di bawah kaki kita. Keduanya adalah jendela ke masa lalu yang luar biasa dalam. Nah, sekarang kita siap buat menyatukan semuanya. Kita sudah membedah sihir, kita sudah melihat cara mencari realitas. Sekarang mari kita temukan di mana keduanya bertemu.
Inilah dia jenis sihir yang ketiga, sihir puitis. Ini bukan hal gaib. Ini adalah perasaan merinding yang kita rasakan pas dengerin musik yang indah atau saat kita menatap langit malam yang penuh bintang. Ini adalah rasa kagum yang muncul dari pemahaman kita akan sesuatu yang benar-benar nyata dan menakjubkan. Kutipan ini merangkum semuanya dengan sempurna. Keajaiban yang sejati, sihir yang paling kuat, itu ditemukan bukan dengan menyangkal realitas, tapi justru dengan berusaha keras untuk memahaminya. Coba deh kita renungkan. Fakta bahwa setiap titik cahaya di langit itu adalah sebuah matahari dan banyak di antaranya dikelilingi planet. Fakta bahwa kita semua terbuat dari debu bintang yang ditempa di dalam inti bintang yang sudah lama mati. Itu semua jauh lebih ajaib daripada cerita naga atau peri manapun kan? Nah, inilah inti dari semuanya. Sihir realitas itu tidak butuh keyakinan buta. Justru sebaliknya, ia menghargai rasa ingin tahu kita. Semakin banyak kita belajar tentang cara kerja alam semesta, semakin ajaib kelihatannya. Sains itu terus berjalan, terus-menerus menyingkapkan hal-hal baru yang gak pernah terbayangkan oleh generasi sebelumnya. Jadi, pertanyaan terakhir untuk kita semua adalah, kira-kira keajaiban nyata apa lagi ya yang menunggu untuk ditemukan di masa depan?